Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everybody, I'm Natasha Miranda Gihar as the member of Group 2 and of course my beautiful partner Afian Nurmeza, and we are going to represent you about our material today is literature review. So what is literature review and how to craft literature review? Let's check it out. Okay guys, so I want to tell you about definition of literature review. So what is literature review? Literature review is an evaluation and summary of various research sources that are relevant to a particular topic, then linking them to our research topic. And so the aim is to provide an understanding of existing or previously researched information and findings, then identify gaps in these findings, and then place new research in the context of previous research. Nah, jadi literatur review itu adalah evaluasi dan ringkasan dari berbagai sumber penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Nah, kemudian mengkaitkannya dengan topik penelitian kita. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang informasi dan temuan yang sudah ada atau yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, kemudian kita mengidentifikasi gap atau celah atau kekurangan dalam temuan tersebut dan menempatkan penelitian baru dalam konteks penelitian sebelumnya. Okay, and the next is key elements in a literature review. So there are two key elements. So the first one is the literature review should summarize the findings emerging from previous research. And secondly is the literature review should reach a conclusion about how accurate and complete the knowledge is. Nah, jadi kunci dalam membuat literatur review itu yang pertama harus meringkas temuan yang muncul dari penelitian sebelumnya tentang suatu objek. Dan yang kedua adalah literatur review itu harus mencapai kesimpulan tentang seberapa akurat dan lengkap pengetahuan tersebut. So, what are the benefits of literature review? Yang pertama itu adalah gambaran umum. Jadi dengan membaca penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapat mengetahui apa sih gambaran umum dari penelitian yang kita kaji nantinya. Yang kedua, tidak membuang waktu. Karena kita sudah membaca penelitian-penelitian sebelumnya, jadi kita sudah tahu apakah penelitian itu sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya atau belum. Jika penelitian itu sudah dilakukan, maka kita tidak perlu melakukan penelitian itu lagi. Yang ketiga, itu menemukan ide baru. Jadi, setelah kita membaca studi-studi sebelumnya, kita pasti akan menemukan hal yang menarik bagi kita untuk kita kembangkan nantinya. Jadi, adalah ide baru setelah kita membaca-baca studi-studi peneliti sebelumnya. Fourth is, it enable us to find the research gap of our study. Jadi, setelah membaca studi-studi penelitian sebelumnya, kita pasti akan menemukan beberapa kelemahan atau sesuatu yang belum pernah dibuat oleh studi penelitian sebelumnya, atau ada permasalahan yang belum dibahas tuntas. Nah, permasalahan dan kelemahan tersebut bisa kita jadikan sebagai research gap di penelitian kita nantinya. So, what are the types of literature? So, types of literature are divided into three. The first one is theoretical framework, the next one is conceptual review, and the last is empirical review. So, what is theoretical framework? So, theoretical framework itu bisa juga disebut sebagai the grand theory. Jadi, apa itu theoretical framework? Theoretical framework itu merupakan landasan yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitiannya. Landasan ini tuh bisa berupa teori-teori yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitiannya. Disebut sebagai the grand theory itu karena teori ini merupakan teori-teori yang sudah ada sangat lama atau bisa kita katakan sebagai nenek moyangnya teori. What about conceptual review? What is conceptual review?
Di conceptual review, kita itu dapat menggali dan membandingkan teori, model, ataupun gagasan dari literatur terdahulu yang berkaitan dengan konsep yang akan kita teliti. Atau juga bisa kita katakan sebagai conceptual review itu merupakan teori-teori yang sudah ada setelah grand theory, atau bisa dikatakan sebagai anak dari the grand theory-nya. Next is empirical review. So what is empirical review? Yang terakhir itu ada empirical review. Jadi empirical review ini di bawahnya lagi dari conceptual review. Jadi apa aja sih di empirical review? Di empirical review itu kita meninjau studi-studi empiris atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait topik yang kita teliti. Jadi itu kita akan mengaitkan topik yang kita teliti dengan studi-studi terdahulu di empirical review. So, how to make theoretical framework in literature review? Jadi bagaimana sih cara membuat theoretical framework? Yang pertama kita harus menganalisis komponen-komponen yang ada dalam theoretical framework. Jadi komponen-komponen yang ada dalam theoretical framework itu yang pertama adalah material process. So what is material process? Material process is process involving physical actions that occur in the context of our study. Contohnya, we draw upon Buchholz and Hall 2005. Jadi kata draw itu digunakan untuk menggambarkan tindakan mengandalkan atau menggunakan teori, gagasan, atau informasi dari sumber tertentu. Jadi sumber yang dipakai itu adalah teori dari Buchholz and Hall. Dan kata draw-nya itu merupakan material prosesnya, karena dia itu merupakan tindakan nyata dalam konteks penelitian tersebut. Selanjutnya yang ada dalam theoretical framework adalah theory of identity. So, theory of identity refers to a theory that explains someone's or person's identity in a social context. Jadi, theory of identity itu mengacu pada teori identitas seseorang dalam konteks sosial. Contohnya seperti ini. So, the example here is teori Buchholz and Hall 2005. Jadi contohnya ini di sini adalah teori dari Buchholz and Hall itu sendiri, itu merupakan teori tentang theory of identity. Karena teori mereka itu menawarkan kerangka teoritis yang relevan untuk memahami proses pembentukan identitas dalam interaksi sosial yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian tersebut. Is authoritative process and material. So authoritative process refers to how the writer or researcher uses sources from the trusted parties to support their argument, claim, or analyze in their written work. Jadi authoritative process itu mengacu pada bagaimana si peneliti menggunakan sources-sources yang terpercaya atau sumber-sumber yang terpercaya dalam mendukung argumen, claim, dan dalam menganalisis karya tulis mereka. Jadi contohnya, so the example here is where they assert that. Jadi kata assert berarti menyatakan dengan jelas atau kuat. Nah, ini menunjukkan bagaimana mereka mengadopsi atau mengklaim atau mengakui klaim dari Buchholz and Hall yang penulis gunakan tadi di contoh tersebut. Lalu bagaimana dengan authoritative material? Jadi authoritative material itu merupakan jenis sumber atau informasi yang dianggap kredibel atau dapat dipercaya dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, di contoh ini yang menjadi authoritative materialnya itu adalah Buchholz and Hall itu sendiri. Is theoretical principle. So theoretical principle is the main principle or concept that is used for basis research which explains the phenomenon being studied. Jadi theoretical principle itu merupakan prinsip atau konsep utama yang dijadikan sebagai landasan penelitian yang dimana itu digunakan sebagai penjelasan dari fenomena yang sedang diteliti. The example here is the 5 principles from Buchholz and Hall.
from 1 to 5, and there is one identities of emergent identities reflect macro level until the fifth identities or partial construction that may be A. intentional, habitual, and outcome of negotiation, and etc. Jadi itu disebut sebagai theoretical principle karena itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau konsep utama dari teori Buchholz and Hall yang dipakai dalam penelitian di contoh tersebut. Next is verbal process. So verbal process is process that related to the communication or the act of speaking. Jadi verbal process itu merupakan proses yang melibatkan tindakan komunikasi dalam penelitian tersebut. So, the example of verbal process here is assert. Segala tindakan komunikasi. Jadi, assert bisa menjadi contoh dari verbal process karena menyatakan atau mengklaim sesuatu dengan keyakinan atau tegas. Okay, selanjutnya how to make conceptual review. The first one is delimitation. Nah, jadi delimitation itu adalah batasan yang ditetapkan oleh peneliti mengenai ruang lingkup kajian. Nah, yang mana tujuan dari delimitation ini untuk mempersempit fokus kajian kita, fokus penelitian kita. Nah, jadi singkatnya kegunaan delimitation pada literatur review kita itu membuat penelitian kita lebih fokus dan lebih mudah dikelola dan relevan dengan apa yang ingin kita buktikan. Oke, kita masuk ke contoh delimitation. Nah, jadi di sini ada 4 contoh kata-kata seperti definition, learning, synchronously, and asynchronously. Nah, yang dipanah-panahin ini. Nah, ini masuk ke dalam kategori delimitation atau batasan. Kenapa? Karena kata-kata ini berfungsi untuk menentukan secara spesifik konteks dan batasan apa yang dimaksud dengan pembelajaran online dalam kajian tersebut. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kata-kata tersebut masuk ke dalam kategori delimitation. Nah, yaitu yang pertama definition. Nah, definition ini digunakan untuk menetapkan definisi pembelajaran online yang memberikan batasan awal mengenai apa yang dimaksud dalam diskusi konseptual ini. Nah, definisi ini menetapkan kerangka dasar untuk OL. Nah, sini kan delimiting OL. Kemudian yang kedua ada learning. Nah, kata learning ini menjelaskan aspek inti dari proses pendidikan yang sedang dibahas, yaitu pembelajaran. Nah, ini penting karena tanpa mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pembelajaran, maka konsep OL akan kehilangan konteksnya. Nah, yang terakhir ada synchronously dan asynchronously. Nah, kedua kata ini menjelaskan dua mode utama dalam OL, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara bersamaan atau real time atau tidak bersamaan, tidak real time. Nah, ini berfungsi untuk lebih merinci cara pembelajaran online dapat diatur dan memberikan batasan yang jelas tentang metode yang digunakan dalam OL. Nah, jadi dengan menggunakan kata-kata tersebut, si penulis ini membatasi dan memperjelas ruang lingkup OL yang dibahas dalam penelitian atau kajian tersebut. Nah, langkah selanjutnya dalam membuat conceptual review yaitu ada example. Nah, dalam membuat literatur review, example juga harus disertakan, yang mana tujuannya untuk menggambarkan dan memperkuat konsep kajian kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh, yang mana example itu merujuk ke of, ya, kata of. Nah, jadi kata of pada gambar ini termasuk dalam kategori example. Kenapa? Karena berfungsi untuk memperkenalkan atau memperjelas contoh-contoh yang menjelaskan konsep yang sedang dibahas, yaitu online learning. Nah, dalam konteks ini, kata of digunakan untuk menghubungkan subjek dengan contoh-contoh spesifik yang mendukung penjelasan konsep utama. Nah, contohnya itu adalah sebuah frasa yang
gambar tersebut, yaitu online videos, online learning materials. Nah, ini tuh mengikuti kata off yang memberikan contoh spesifik dari media pembelajaran yang digunakan dalam konteks pembelajaran online. Nah, jadi singkatnya kata off ini berfungsi sebagai penghubung yang memperkenalkan atau mengarahkan perhatian pembaca pada berbagai contoh yang memperkuat atau mengilustrasikan poin utama tentang online learning. Oke, next there is mental process. Nah, jadi mental process ini adalah semua aktivitas yang terjadi di dalam pikiran kita, seperti berpikir, mengingat, memahami, merasakan, dan membuat keputusan. Nah, ini mencakup cara otak kita memproses informasi, mengolah emosi, dan menyelesaikan masalah. Nah, jadi singkatnya itu mental process itu adalah bagaimana pikiran kita bekerja untuk memahami dan membuat tindakan atau memproses sesuatu. Terus sebagai contoh, pada gambar ini terdapat kata belief. Nah, believed ini termasuk dalam kategori mental process. Mengapa? Karena kata ini menunjukkan aktivitas yang terjadi dalam pikiran seseorang, yaitu tindakan mempercayai atau meyakini sesuatu. Jadi mental process itu kan kata kerja yang menggambarkan aktivitas mental seperti berpikir, merasa, memahami, atau mempercayai. Nah, jadi dalam konteks ini, kata believed ini menggambarkan keyakinan atau pandangan seseorang tentang efek positif dari penggunaan materi pembelajaran online. Jadi believed itu bukan menggambarkan tindakan fisik, melainkan proses mental, yaitu bagaimana seseorang memahami atau meyakini suatu hal. Nah, langkah selanjutnya ada verbal process. Nah, jadi verbal process ini adalah proses yang berkaitan dengan berbicara atau menyampaikan sesuatu melalui kata-kata. Dalam verbal process, fokusnya adalah pada tindakan berbicara, berdiskusi, atau mengekspresikan sesuatu secara verbal. Contohnya ketika seseorang mengatakan sesuatu, menjelaskan, atau memberi instruksi. Nah, itu yang disebut verbal process. Nah, jadi ini adalah jadi verbal process itu adalah semua aktivitas yang melibatkan komunikasi lisan atau tertulis, yang mana seseorang bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, contohnya pada gambar ini terdapat kata state yang termasuk dalam kategori verbal process. Mengapa? Karena kata state itu menunjukkan tindakan berbicara atau menyampaikan sesuatu dengan kata-kata. Jadi kan verbal process itu kan adalah kata kerja yang menggambarkan aktivitas komunikasi atau berbicara, seperti menyatakan, mengatakan, menjelaskan, ataupun bertanya. Jadi state itu digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau sumber tertentu, misalnya si penulis atau si peneliti, nah itu menyampaikan atau mengatakan suatu informasi. Jadi kata state itu menggambarkan tindakan komunikasi verbal, di mana seseorang menyampaikan gagasan atau informasi kepada orang lain. Next is attention getter. So attention getter is how the writer try to attract the readers to read the study. Atau attention getter itu merupakan bagaimana cara penulis menarik perhatian para pembaca untuk mau membaca lebih lanjut tentang studi penelitian kita. So the example here is when all the stated benefits of online learning for students according to the past studies, does online learning truly meet the basic learning needs of learning? Jadi statement ini menjadi attention getter karena membuat pembaca ingin tahu jawabannya dan memicu rasa ingin tahu para pembaca tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di studi penelitian kita ini. Next is indicating a gap. So indicating a gap is a question or problems that has not been answered or solved in the previous studies. Jadi indicating a gap itu merupakan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan sebelumnya yang belum dituntaskan.
Jadi inilah gap atau kesenjangan yang bisa kita ungkit nantinya. Jadi contohnya itu adalah ini. No past study has tried to answer this question. Jadi tidak ada studi-studi sebelumnya yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Itulah dia permasalahan atau indicating a gap dari artikel tersebut. Next is conceptual parameter. So conceptual parameter refers to the main elements or concept being studied, which function to guide the understanding for the topic being studied. Jadi conceptual parameter itu mengacu pada konsep-konsep atau elemen-elemen penting yang ada dalam penelitian yang berguna untuk membantu kita dalam memahami lebih teliti mengenai topik yang kita bahas. Jadi contohnya di sini itu adalah there are 4 basic learning needs outlined by Amrut 2011. Jadi mulai dari kata 4 itu termasuk dalam konseptual parameter karena 4 menunjukkan elemen-elemen atau aspek-aspek penting dari konsep basic learning yang dijelaskan oleh Amrut. Jadi jumlah tersebut itu membantu kita mendefinisikan batasan atau struktur dari konsep kebutuhan belajar dari basic learning needs tersebut. Dan parameter yang digunakan dalam konseptual parameter itu adalah micro parameter karena dia menjelaskan tentang konsep yang lebih kecil atau lebih spesifik yang berfokus pada bagian tertentu. Is sharpening the conceptual parameter. So sharpening conceptual parameter means clarifying, detailing, or developing the main concepts in the research. Jadi sharpening conceptual parameter itu berarti mempertajam atau memperjelas, memperinci, dan mengembangkan konsep-konsep yang ada dalam penelitian. Jadi contohnya itu adalah this concept is related to Bandura's 1997 self-efficacy theory that blah blah blah. So self-efficacy theory itu termasuk dalam sharpening conceptual parameter karena mengacu pada proses memperjelas konsep yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana teori tersebut relevan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang dibahas. Jadi, sebelumnya itu di conceptual parameter itu the 4 basic learning needs menurut Amrut. Jadi dia memberikan kita kerangka untuk memahami apa yang dibutuhkan siswa dalam belajar. Jadi di sharpening-nya itu ada dia self-efficacy theory yang membantu memperjelas bagaimana keyakinan siswa terhadap kemampuan mereka dalam belajar mempengaruhi pencapaian kebutuhan belajar ini. Jadi ada decorrelation dan si sharpening ini lebih memperjelas dari konsep sebelumnya. Next is operationalization of the concept. It means the process of defining an abstract or theoretical concept to more concrete or local terms. Jadi operationalization of the concept itu berarti mendefinisikan konsep abstrak atau teoritis ke dalam istilah yang lebih jelas di dalam penelitian tersebut. Example is to apply arousal in the context of education, it refers to the state. Jadi arousal itu termasuk dalam operationalization of the concept karena konsep yang abstrak dan teoritis itu sedang dijelaskan dalam bentuk yang lebih konkret dan dapat diterapkan dalam penelitian pendidikan. Jadi di sini itu arousal itu didefinisikan, berusaha untuk didefinisikan oleh peneliti di contoh tersebut. Jadi arousal itulah konsep abstraknya. Well, the next step to make literature review is empirical critical review. So, how to crafting empirical critical review? Okay, the first one we have to analyze empirically informed gap. Nah, jadi kita harus menganalisis empirically informed gap. Jadi ini adalah kekurangan atau celah gap dalam pemahaman kita tentang sesuatu hal yang diidentifikasi
melalui data atau bukti empiris, maksudnya pengamatan dan eksperimen. Nah, jadi ketika kita mengandalkan fakta atau bukti nyata untuk mengevaluasi sesuatu, kita mungkin menemukan bahwa ada aspek yang belum sepenuhnya dimengerti atau diteliti. Nah, inilah kekurangan inilah kemudian yang disebut sebagai empirically informed gap karena muncul dari pengamatan dunia nyata. Nah, pada gambar tersebut ada kata-kata yang termasuk dalam empirical format gap, yaitu bagian yang menunjukkan kekurangan atau celah dalam pembelajaran online yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya. Jadi kata-katanya itu adalah yang pertama, the lack of immediate feedback. Nah, ini menunjukkan kekurangan dalam pembelajaran online, yaitu tidak adanya umpan balik langsung yang berdasarkan penelitian empiris. Yang kedua ada kata-kata supervision from teachers, Farley 2010. Yang tadi itu yang pertama Gerber et al. 2018. Nah, yang kedua ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari guru dalam pembelajaran online yang didasarkan pada studi empiris. Selanjutnya yang terakhir ada kalimat disadvantage of online learning include learners' feeling of isolation and the lack of solidarity with peers. Code Sopedio 2014. Ini menyebutkan kelemahan pembelajaran online, yaitu perasaan kesendirian dan kurangnya kebersamaan dengan teman. Yang juga ini berdasarkan data empiris juga. Nah, jadi kata-kata tersebut ini menunjukkan gap-nya atau kekurangannya yang berdasarkan penelitian empiris atau penelitian data atau studi nyata. Nah, itulah mengapa dia dikatakan sebagai empirical informed gap. Jadi ada kekurangannya. And the last one is critic. Jadi kritik itu adalah menilai dan menganalisis karya-karya ilmiah atau penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, kita melihat apa yang baik dan kurang baik dari suatu penelitian. Termasuk metode, data, dan kesimpulannya. Nah, yang mana tujuan kritik ini adalah untuk memahami apakah penelitian tersebut kuat, valid, atau memiliki kekurangan, serta untuk mengetahui bagaimana penelitian tersebut berkontribusi terhadap topik yang sedang kita bahas. Nah, contoh kritik pada gambar ini yaitu ada kata-kata however, lack immediate, supervision, meeting, downside, dan contradictory. Nah, ini termasuk ya dalam kategori kritik karena kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan kelemahan, masalah, atau kekurangan dalam suatu sistem atau penelitian. Jadi alasannya itu kenapa however ini termasuk dalam kritik. Nah, jadi however ini adalah however ini digunakan untuk memperkenalkan kritik atau pandangan yang berbeda. Nah, misalnya kan kita setelah membahas hal positif pasti ada kata however gitu. Jadi ini tuh kayak menandakan bahwa ada hal negatif atau masalah yang perlu diperhatikan lagi, seperti itu. Selanjutnya lack immediate. Kenapa ini termasuk dari kritik? Karena ini mengkritik ketidaktersediaan atau kekurangan sesuatu yang harusnya ada. Jadi dalam konteks ini, lack immediate feedback itu mengkritik bahwa dalam pembelajaran online, umpan balik tidak diberikan secara langsung, maka dia dianggap sebagai kekurangan. Selanjutnya ada supervision. Jadi kata supervision ini mengkritik kurangnya pengawasan dari guru dalam pembelajaran online. Nah, ini tuh berarti tidak ada cukup dukungan kan dari pengajar gitu. Maka dianggap sebagai kelemahan. Kemudian meeting.
meeting digunakan dalam frasa seperti not meeting learning needs. Nah, ini tuh menunjukkan kritik ya, bahwa pembelajaran online mungkin tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan baik. Selanjutnya ada downside. Nah, kata downside ini secara langsung menunjukkan kelemahan atau sisi negatif dari suatu hal. Namanya sudah downside ya, down. Jadi dalam konteks ini digunakan untuk menyoroti sisi negatif dari pembelajaran online. And the last is contradictory. Jadi kata contradictory itu mengkritik bahwa ada informasi yang bertentangan atau tidak konsisten dalam penelitian. Juga ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam kesimpulan atau hasil yang tidak sejalan satu sama lain. Nah, jadi kata-kata yang tadi ini tuh menyoroti kekurangan atau masalah dalam sistem pembelajaran online. Makanya dia termasuk dalam kategori critics karena fungsinya adalah ya untuk mengungkap kelemahan atau keterbatasan dalam penelitian atau praktik. Okay, maybe that's all our presentation about how to make literature review. If there is a mistake in our words, we sincerely apologize. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.